Mriyen bapak kula akrab kalian Kiai Mahfud, Kiai Nur Salim. Nah, saya persiapkan ngaji di sini itu ngaji usul fikih. Dan nanti kalau sampean usul fikih wis pinter, kula nu berkali-kali berharap sama Allah Taala supaya malaikat pencatat kita Raqib Atid itu pakai ilmu usul fikih sehingga kita ini orang hebat. Kalau nak malaikat itu pakai usul fikih, nak sampean turu barisa turu sampai jam 5. Iku mboten ditulis hada tarokat ta'allum, wa tarokat tahajud, wa tarokal witro. Ini ninggal belajar, ninggal tahajud, ninggal witir. Tapi ditulis ngeten. Hada tarokal ma'asiyah kullaha. Jadi kok ditulisnya itu hada tarokal ma'asiyah kullaha. Dugem yora, demenan yora, nyopet yora, ngerasani yora, umpamanya turu. Nah, sehingga naumul alim ibadah ya di sini, tidurnya orang alim itu ibadah. Karena nak melek itu tarung tenan. Sampean kangkang misalnya melek HP, mungkin bawaannya ingin melihat gambar yang enggak benar, ingin melihat hal yang enggak benar. Tenak turu kan ya sudah selesai. Gak perlu bertarung. Misalnya sampean wong kota, onok dangdutan, kepengen delok. Tapi nak sampean turu, tangi turu wis bar. Nah makanya kita berharap malaikat itu cara berpikir buatan hada tarokat tahajjuda, tapi hada tarokal ma'a siang. Nah di sini pentingnya ngaji usul fikih. Usul fikih itu ilmu yang nekuni itu. Sehingga dalam ilmu usul fikih di kitab Lubul Usul, saya tadi juga menghadiahi Gus Sobi kitab Al-Mustasfa karangannya Imam Ghazali, Fi Usulil Fiqhi. Itu ada teori yang mengatakan mubah itu udah ada, wajib ada. Yang melakukan diganjar, yang meninggalkan dosa. Haram ada. Tapi mubah itu udah ada. Alasannya misalnya mubah itu ya tidur, makan, jagongan, kados kula ngeten iki jagongan itu mubah. Alasannya kalau masih ingat betul di kitab Lubul Usul di karangannya Zakaria Al-Ansori. Isma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Sampai kangkang latihan apalan. Maksudnya sampean ben apalan kados kula. Maksudnya ben ngerti lah, nak sampean gak salah ngundang orang gitu. Isma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Faya tahak kau bisukon tarkul kotli, wa minat wa bisukot tarkul kodab. Tidak ada sesuatu yang mubah dilakukan kecuali saat itu meninggalkan sekian keharaman. Mulane sak roh kula niku Mbah Mun niku nak jagongan mbek bapak niku sewengi-sewengi. Kiai-kiai Lirboyo, Kiai Peloso kabeh senengane jagongan. Gojlok santri guyon sewengi-sewengi. Karena ketika kita guyon mbek kanca kiai, itu artinya agak guyon mbek perempuan nakal. Tidak guyon di tempat maksiat. Wiku setan pusing. Mboten pusing piye? Mestinya setan tuh inginnya semua orang asik dengan maksiat. Ternyata ini asik dengan sesuatu yang boleh. Jadi kue sewengi rokokan, misalnya kangkang sewengi rokokan cerita, cocokan melarat. Biasanya kangkang itu cek cocokan melarat. Cocokan radi duit. Duit ku karek 10.000, aku malah karek 5.000. Pokoknya cocokan gitu. Enggak ilmu nggih ngoten. Kowe hafal alfiyah, hafal 500. Aku 300. Jadi boten. Tapi ini nanti kalau malaikat pakai usul fikih, itu ngitungnya itu ihtimam bi amrin muhimmin. Ini orang mikir sesuatu yang penting. Dan orang ini tarokal ma'asiyah, orang ini meninggalkan apa? Maksiat. Sehingga kalau piyambak pribadi, niku gak sering delok sinetron sing ra jelas-jelas. Tapi ku dadekno setan ku setruk. Pusing lah. Karena apa? Ngendikane Rasulullah SAW, orang-orang alim itu digoda setan begini. Hadhil ardo khalaqaha Allah. Wa hadhil jibal khalaqaha Allah. Subhanallah. Ini gunung diciptakan Allah. Ya saya baca pakai nasab saja supaya jadi maf'ul bab istighol. Hadhil jibala khalaqaha Allah. Wa hadhil ardo khalaqaha Allah. Wa hadas sama atau hadis sama khalaqahu Allah, wa hadil bihar khalaqahu Allah. Nanti setelah orang itu ikrar semua diciptakan Allah. Itu setan memprovokasi, faman khalaqahu. Lalu Allah sendiri yang menciptakan siapa? Lalu asal usul Allah sendiri bagaimana? Sehingga banyak di beberapa sekolahan yang dulu sholat karena belajar filsafat terus tidak sholat. Karena mereka berpikir sebelum saya menemukan hakikat Tuhan saya tidak akan sholat. Nah, kalau sudah begini, biasanya perlawanan kiai itu nasi seneng mangan ya terus guys go goreng. Karena setan mau godo ben bertanya saman kholaqoboha, ternyata wongnya golek lombok. Lah kangkang lombok ra duwe terus rodok jupuk wae kancane sithik-sithik.
Jadi dikira setan itu was-wasnya masuk, orang tanya siapa lalu yang menciptakan Allah. Allah sendiri asal usulnya gimana? Ya boleh wonge masak. Kok nak sing seneng rokok ya rokokan. Bariku gak mikir terus ngelem wah enak rokok. Dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kalau biasanya tak tinggal delok berita sing ra jelas-jelas. Sange delok mak lampir, pokoknya sing ra jelas-jelas. Itu supaya was-was itu tidak masuk lagi. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, saya berharap anak-anak Pacul Bawang ini, pokoknya yang mondok di keluarga Mbak Aziz ini, ilmu usul fikih itu jadi perangkat perlawanan terhadap setan. Makanya ngendikane Nabi Ibrahim, nanti para wali itu pegangannya 3. Di antaranya yang terakhir itu waladzatun fi ghairi muharramin. Dia menikmati sesuatu asal tidak haram. Jadi misalnya kemangan semongko sak piring kok entek. Sanggep bae iku nglakoni barang halal otomatis ninggal haram. Ketika orang lain asik nikmati delok dangdut, kowe ngentekno semangkane kancamu. Ya rodok haram, tapi kancamu nek ora rido itu salahno pangeran. Bakhil temen ngono itu para oleh. Akhirnya dalile santri wis uli marido, wis akhir kira-kira rido ya soleh. Mulane jare Mbah Mun niku gasap ku ya dosa, tapi nak pondok terlalu ketat itu didik wong medhit. Karena ya itu kan dalile santri kan uli marido. Mosok sandal disile kancane dihukumi napa? Gasap. Ya kebangetan. Tapi segasap terus rata tuku sandal ya kebangetan. Maksudnya ini yo gasap tapi yo duwe sandal ben satu-satu. Jadi ndekne gasap dosa, sandalnya digasap untuk ganjaran. Jadi kok totalan itu podo lah gitu. Kalau zaman mondok juga ini gelas mbek ibu kalih napa 3. Wis gelas iki nggo nak ilang aja goleki. Jadi kowe nak nganggo kancamu misale dosa, wekmu dienggo wong liya ganjaran. Jadi kok sumbut lah. Jadi ki cara trik melawan gasap. Jadi sebetulnya masih bisa dielmoni lah. Nah, tapi kalau ilmu usul fikih ini hilang di kota itu sering kalau ditakoki, Gus kiai pegawainya kok guyon gejlok-gejlokan. Lho kiai ngempet kepengen rawayah ya perjuangan. Akhirnya ya mau bakas tok tapi rapati wani kan ngoten. Lho wong liya kepengen delok film, ketemu delok dangdut. Ustaz juga manusia. Perlawanannya ya guyon gejlok-gejlokan. Kayak kula mek Gus Muid itu gejlok-gejlokan. Akhirnya kan lali. Ujuk-ujuk wis esuk, dangdutane wis bar kan. Jadi lah itu usul fikih. Jadi usul fikih itu banyak ulama yang mengatakan mubah itu tidak ada. Karena efek positif mubah adalah tarkul haram. Nah sekarang tarkul haram itu wajib apa sunat? Wajib. Berarti fal mubah wajib. Lah nak turu iku mubah berarti turu wajib. Wah ya perkara. Ayo ribet nak padha diatur ngono ya ribet. Nak bandingane maksiat lho, nak bandingane. Tapi nak diwalik turu iku haram. Pondok duwe jam wajib. Lah nak turu berarti tarkul wajib. Berarti turu haram. Jadi turune kangkang ya imma wajib wa imma haram. Cara berpikir tadi, ngwayahi bojone blonjo kok sing lanang turu, berarti tarkul wajib. Paham ya? Wae dangdutan kok turu berarti tarkul haram. Nah, saya berharap ilmu usul fikih seperti ini itu akan mengawal kita. Akan mengawal kita untuk menjadi Islam yang ahlul ilmi. Karena kalau cek emot niki cerita ya, agak serius. Mbah Maimun Zubair guru kula, guru kita semua. Niku akrab mbek tiang nasionalis. Termasuk akrab mbek Bu Megawati. Ketika tak tanya, sebelum saya tanya, beliau memberi penjelasan. Ya seneng Indonesia, sepenting rukun. Kumpul wong macam-macam rapopo ya, wong rokan kumpul macam-macam rapopo. Bukan menghalalkan masalah pakaiannya ndak. Sepenting rukun. Nak rukun itu dosane itu gak tarkul, gak safkud dima. Pokoknya nak rukun, itu dosane gak sampai qatlul mukmin. Tapi nak Indonesia gak rukun, dosane itu qatlul mukmin. Maksudnya kalau Indonesia ada rukun itu dosane itu saling bunuh. Nah, tapi nak rukun senajan to rapati ideal teman-teman iki wis ngono-ngono tok dosane. Jadi ternyata itu ada perhitungannya. Paham tuh sing kula maksud itu. Terus
Kamu jangan melihat, wiki kiai kancanan wong abangan, misalnya seperti itu. Jangan seperti itu. Semua kiai itu punya ikhtiar supaya kita ini umpama dosa ya sampai dosa sing level atas lah. Misalnya asyirku billah, qatlul mukmin ini dosa-dosa level apa? Atas. Nah caranya tidak ada qatlul mukmin gimana? Ya kita harus rukun, menerima kemajmukan Indonesia, menerima kebinekaan, menerima seperti ini. Tapi beliau-beliau cara melakukan tuh santai, kayak gak ada apa-apa. Makanya kalau suwun santri-santri ketika melihat Mbah Aziz berpolitik, Mbah Mun berpolitik, banyak kiai-kiai berpolitik, itu anggap saja seni merebut kekuasaan dengan cara yang tidak safkud dima. Dulu nak ono dalang kok bojone ayu, niku ora usah ngerayu, ayo adu tarung, sing menang untuk bojo ayu. Tarung, kok sing kalah ya bojone dipek. Kerajaan juga gitu, tuarung, sing kalah bojone dipek, kerajaane dipek. Nah sekarang itu kan enggak, untuk merebut kekuasaan itu berpolitik, meskipun ya kalau untuk bodoni sidik-sidik, kadang-kadang itu, kadang-kadang gue sering ngeraro lah, pokoknya. Tapi yang penting itu enggak begitu, cara merebut itu enggak seperti cerita-cerita dulu, duel terus kudu ono sing mati. Nah intinya itu ya itu usul fikih atau kaidah fikih ya sudahlah. Apa urtukiba akhafud dororen. Nah kalau kepengen pondok mriki niku kaidahnya seperti itu. Berarti kaidah fikih ku wapal lah. Wa idza sama adororone urtukiba akhafuhuma. Soale darul mafasid muqaddamun ala jalbil. Iku ngelotok. Aja kok pendak ape tes. Ribet. Ngaji kok pendak apa? Belajar pendak badhe napa? Kalau de kanca kurang ajar, nak angger tes kabeh dijawabani tulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iki nganti guruku nyalahno kafir. Ya ribet. Sing wani nyalahno la ilaha illallah sinten? Berarti kabeh takoki. Mas surut salat pira? La ilaha illallah. Wes nawakidul wudu pira ya la ilaha. Iki iku Gus, sekali gurune nyalahno kafir itu. Ayo ribet iki. Ya terus guyon seperti ini dan guyon para kiai itu sebetulnya itu bacalah itu sebagai mubah sing yalzamu minhu tarkul haram yang akibat dari itu meninggalkan haram. Wa tarkul haram wajib. Berarti fal mubah wajib. Nanti juga sebaliknya sama ketika di mubah itu kok efeknya tarkul wajib fal mubah haram. Akhirnya semenjak ada kontrol itu, Syekh Zakaria Al-Ansori ketika narifi mubah, al-mubah min haitsu dzatu. La yu'aqabu 'ala tarki wa la yusabu 'ala fi'li. Mubah dipandang dari itu sebagai mubah, itu memang enggak ada ganjaran, enggak ada hukuman, dipandang sebagai mubah. Tapi kalau mubah dipandang dari segi punya akibatnya, itu bisa wajib, bisa haram. Sampean mondok ngeten iki kan ya ora mesti pinter. Tapi kan gugoro kewajiban. Kon golek ilmu ya wis golek ora ketemu lah sing wajib iku. Kula nate didalili santri kula nu ya ribet. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Iku Gus Ba gak mlebu mergo wis gak golek ilmu wis entuk. Sing tok janji itu sing ijek golek-golek. Makanya kadang santri mlebune swarga ya dhisik ambek kiyaine ya dhisik santrine. Mergo santri jek yaltamisu fihi ilman. Sementara kiai wis yajidu ilman. Iku ora ono hadise, sing ono hadise yaltamisu fihi ilman, sing yajidu ndak. Berarti santri mbek kiai mbune swarga dhisik ndi? Dhisik santri karena yaltamisu fihi ilman. Terus kula suwun lah, meskipun iki guyon tapi anggaplah, saya ulang lagi, anggaplah sesuatu yang mubah atau ladzat fi ghairi muharramin itu alat untuk tarkul haram. Lah nanti kalau jenengan sudah seperti ini akan tahu kualitas dawuh Allah Ta'ala ketika ngendikan wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Kan nggak mungkin termasuk ayatnya Allah kemudian tidak punya efek yang luar biasa. Karena ini tidur yang akibatnya tarokal ma'asiyakullah. Ini tidur yang bisa meninggalkan semua maksiat. Dan artinya terus sama.
Misale kulu wasrobu. Wong mangane kok ngenteni dikongkon, angger wong ora kepengin mangan. Lho mangane wong mukmin iku taladzut bil mubah. Akhirnya gara-gara mangan syukur ning Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara mangan iso rukuk, iso sujud. Berarti hadzal aklu yutaqawwa bihi ala taat. Ini makanan untuk supaya orang kuat toh. Tidak kualitas kul wasrobu bukan lagi al aklu mubah ndak, tapi al aklu alatun lit taat. Paham ya? Terus kula suwun niki wonten para mas saya ilmu usul fikih itu dikembangkan sedemikian rupa sehingga nanti kita masuk naumul alim nopo ibadah. Tidurnya orang alim itu ibadah karena an-naumu bimakna tarkil ma'asi. Karena di sini naum dengan makna meninggalkan nopo maksiat. Nggih ngoten mawon niki udan nggih rahmat, ngaji nggih rahmat, istirahat nggih rahmat. Guys, mugi-mugi barokah manfaat ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun tukane. Boten iki boten. Nggih, monggo sareng-sareng donga. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka bi anna lakal Al-Fannan Al-Mannan ya badi as-samawati wal ardi ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Anti sholli wa tusallim ala habibika Muhammad wa ala sahbihi wa barik ajmain. Allahumma arham mata habibika Muhammad wa ma'aswi mata habibika Muhammad wa mata jawaz mata habibika Muhammad. Allahumma sallim ala al-fat wal adab. Waj'alna ya Allah salimin ghanimin mu'afin min kulli bala'id dunya wal akhirah. Nas'aluka ya al-afa wal afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ya ilahana ya Allah ij'alna mimma yuhi sunnatakal kharra wa mimman yuhi syari'atakal kharra. Allahumma ya Allah aqimna 'alal mahajjatil bayda lailuha kana hariha ya Allah. A'inna ala khidmati hadhi syari'atal kharra al-hanafiyah samha lailuha kana hariha ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik hadzal ma'had wa barik fi masyayikhihi wa barik fi muta'allimihi wa barik fi qasidihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. Kamu sakit lewat no. Kamu di pangri kemauan monggo. Hadirin yang berbahagia, dengan diakhiri acara kita tadi doa, semoga acara kita dari awal hingga akhir bisa menjadi sesuatu ilmu yang bermanfaat kelak di hari yang akan datang. Amin amin ya robbal alamin. Saya sebagai pembawa acara pada malam hari ini, dari awal hingga akhir jika terdapat kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada Allah. Marilah kita mohon ampun. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman untuk pengambilan rapot nanti akan dibagikan di kelasnya masing-masing setelah acara Oke teman-teman, jadi itulah reaction ngaji kita bersama dengan Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha. Yang mana Gus Baha ngaji kali ini itu ada di Pondok Pesantren Tarbiyatul Nasyiin, itu di Pacul Goang, Jombang, Jawa Timur. Dan Gus Baha ini adalah video kedua di channel kita ini. Setelah kemarin juga kita upload untuk video dari Gus Baha di Pacul Goang, dan ini juga kelanjutannya, tetapi ini hanya sebentar nggih, tidak seperti yang kemarin. Kalau kemarin itu lebih banyak, lebih lama. Kalau ini hanya sebentar, hanya sekitar 20 menitan. Dan teman-teman, Gus Baha menyampaikan di sini bahwasannya yang ingin dibawa Gus Baha atau ingin disampaikan oleh Gus Baha itu adalah tentang keilmuan fikih, tentang usul fikih, keilmuan usul fikih, di mana memang yang selalu digaungkan, yang selalu disampaikan oleh Gus Baha bahwasannya
kita ketika mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran, maka juga harus mempelajari fikihnya. Kenapa demikian? Ketika kita misalkan belajar tafsir, ya juga harus sebaiknya mempelajari tentang usul fikih, mempelajari hadis juga termasuk ke bab fikihnya, mempelajari kitab-kitab yang lain juga di bab fikihnya, mempelajari tasawuf juga cari yang ada ikatannya dengan usul fikihnya atau dengan hukum-hukum fikih atau ilmu fikih. Kenapa demikian? Karena fikih itu adalah hukum ya. Fikih itu adalah suatu keilmuan yang langsung bisa dilakukan, yang langsung bisa diterapkan dalam kehidupan kita. Bahasanya fikih itu ya yang mengatur halal haram, yang mengatur boleh tidaknya dan lain sebagainya. Lebih-lebih fikih itu bersifat jelas, maksudnya jelas itu antara iya dan tidak itu ada riwayatnya jelas. Kemudian ketika misalkan memang belum bisa terputuskan apakah itu boleh atau tidak, halal atau haram, maka akan menjadi hukum yang mubah. Nah, jika mubah maka menjadi suatu hukum yang bisa bersifat wajib, bahkan bisa bersifat haram. Karena ketika mubah itu dilakukan untuk meninggalkan maksiat, maka itu wajib karena itu ya bagus. Tapi kalau mubahnya itu dilakukan untuk meninggalkan kewajiban, ya nanti menjadi haram, sebaiknya tidak gitu kan. Nah, tapi hukum mubah itu sendiri ya boleh artinya mubah itu kan boleh ya boleh tidak ya kan, dan antara halal dan haram, antara wajib dan haram. Nah, tetapi di situ Gus Bah juga menyampaikan bahwasanya apa yang dipelajari di pondok pesantren Tarbiyatun Nasyin ini sebaiknya kaidah-kaidah fikihnya lebih diutamakan, karena memang nantinya akan menjadi lebih nyaman, lebih enak ketika terjun di masyarakat. Ketika di masyarakat itu ada fikih-fikih, ada permasalahan sosial, ya bisa menggunakan hukum-hukum fikih, karena memang fikih itu kan langsung berkaitan dengan kehidupan kita, kehidupan sosial kita, kehidupan pribadi, kehidupan ya pokoknya langsung ke kehidupan. Beda dengan tasawuf, beda dengan sufi ya. Tasawuf dan tafsir, kalau tafsir itu harus paham betul dan sebagainya. Kalau tasawuf juga itu berkaitan dengan pengalaman individual gitu kan. Tapi kalau yang namanya fikih itu ya langsung bisa diamalkan secara langsung. Dan fikih juga nantinya diharapkan oleh Gus Bah menjadi inti pertanyaan dari yang dilakukan oleh malaikat Munkar Nakir dan juga malaikat-malaikat yang lain yang diutus oleh Allah. Karena nantinya ketika dihukumi secara fikih, pertanyaan-pertanyaan Munkar Nakir itu akan menjadi lebih enak. Karena ketika siapa kamu misalkan misalkan kenapa kamu melakukan suatu hal yang mubah, ya karena itu untuk menghindari suatu yang haram. Nah, maka itu akan dihukumi baik. Sedangkan ketika melakukan sesuatu yang mubah tapi karena meninggalkan kewajiban, yaitu nanti dihukumnya hukum mubahnya, bukan hukum meninggalkan kewajiban gitu ya. Itu yang diharapkan oleh Gus Bah. Ya teman-teman, mungkin itu yang bisa kita sampaikan di sini. Tentunya sangat jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Gus Bah. Yang disampaikan oleh Gus Bah itu tentu saja sudah sangat kompleks, sangat lengkap dan sangat nyaman untuk kita, nyaman untuk logika kita, dan semoga itu semua menjadi ilmu yang manfaat dunia akhirat dan menjadi keberkahan bagi Gus Bah dan kita semua. Dan kita doakan bareng-bareng teman-teman, semoga Gus Bah senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kelapangan atau kesempatan untuk terus-menerus memberikan keilmuan-keilmuannya kepada kita semua, dan juga diberikan umur panjang agar kita nanti tetap terus-menerus masih jangka lama untuk bersama dengan Gus Bah. Dan selain itu mohon maaf jika banyak kesalahan ya teman-teman, mohon dimaafkan dan terima kasih atas segala perhatian, dan juga kalau ada masukan silahkan tuliskan di kolom komentarnya teman-teman. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.